Yang pertama, definisi audit internal. Menurut The Institute of Internal Auditors, audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi dari suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Audit pemerintah atau governmental auditing. Audit pemerintah mencakup semua audit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga audit pemerintah dan semua audit atas organisasi-organisasi pemerintah. Nah, audit atas organisasi-organisasi pemerintah ini mencakup audit atas unit pemerintah negara bagian dan lokal yang dilakukan oleh auditor pemerintah federal dan akuntan publik yang independen. Jenis-jenis audit pemerintah: yang pertama, audit keuangan, yang kedua, penugasan atestasi, dan yang ketiga, audit kinerja. Audit keuangan berhubungan dengan memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya, penugasan atestasi. Penugasan atestasi ini berhubungan dengan memeriksa, meninjau, atau melaksanakan prosedur yang disepakati pada sebuah pokok masalah atau sebuah asersi tentang sebuah pokok masalah dan melaporkan hasil. Yang ketiga, audit kinerja. Audit kinerja memerlukan pemeriksaan bukti secara objektif dan sistematis untuk memberikan yang pertama, penilaian yang independen atas kinerja dan manajemen dari sebuah program terhadap kriteria yang objektif. Yang kedua, penilaian yang memberikan fokus prospektif atau yang mempersatukan informasi tentang praktik-praktik terbaik atau isu-isu lintas sektoral. Baik, yang selanjutnya kita masuk dalam audit operasional. Jadi audit operasional ini telah digunakan di masa lalu untuk mengidentifikasi berbagai kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap yang pertama ada kinerja manajemen, yang kedua ada sistem perencanaan dan pengendalian kualitas manajemen, dan yang ketiga ada kegiatan dan departemen operasi tertentu. Jadi audit operasional ini berkaitan juga dengan operasi non-keuangan entitas. Audit operasional atas non-pemerintah atau non-governmental units umumnya dibuat oleh auditor internal. Dalam beberapa kasus, auditor eksternal dapat bergerak untuk melakukan audit. Yang selanjutnya adalah tahapan audit operasional. Yang pertama ada memilih audit atau select audit. Jadi memilih audit ini dimulai dengan studi pendahuluan atau survei atau audit potensial dalam suatu entitas untuk mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi audit yang tertinggi dalam hal meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi operasi. Yang kedua ada merencanakan audit atau plan audit. Jadi landasan perencanaan audit adalah pengembangan sebuah program audit. Program audit harus dibuat sesuai dengan keadaan yang ditemukan pada audit dalam tahap studi pendahuluan dari audit. Yang ketiga ada melaksanakan audit atau perform audit. Jadi melaksanakan audit adalah tahap yang paling memakan waktu dalam audit operasional. Tahap ini sering disebut sebagai pembuatan audit yang mendalam. Yang keempat ada melaporkan temuan atau report findings to management. Jadi audit operasional mirip dengan jenis audit yang lain dalam hal produk akhir dari audit yaitu laporan audit. Namun demikian, banyak situasi yang unik berkaitan dengan pelaporan dalam audit operasional. Yang kelima ada melakukan tindak lanjut atau perform follow up. Tahap akhir atau tindak lanjut dari audit operasional adalah auditor menindaklanjuti tanggapan audit terhadap laporan audit. Idealnya, kebijakan entitas seharusnya mewajibkan manajer dari unit yang diaudit untuk menanggapi laporan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan.